Baik, selamat pagi, selamat datang kembali di Irfan Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai materi baru mengenai Flutter Ecosystem ya. Jadi, pertama-tama kita harus melakukan instalasi atau setup. Eh, Anda bisa melihat di website resminya flutter.dev, kemudian pilih dokumentasi ya, install Flutter gitu. Nah, di sini Anda tinggal menyesuaikan aja. Kalau pakai Windows berarti klik yang ini, di macOS, di Linux, dan di Chrome OS. Karena saya pakai Windows, jadi saya pakainya yang ini ya. Oke, ini requirement-nya. Jadi harus Windows 10 ke atas, 64 bit. Terus di space-nya minimum 1,64 giga. Terus ini Windows for Shell-nya versi 5.0 dan ada Git for Windows ya. Git for Windows bisa install di sini ya, git.scm, git-scm.com. Tinggal instalasi aja seperti biasa. Kemudian baru kita download Flutter-nya. Nah, Flutter-nya ini ketika ini di record itu Flutter-nya versi 3.7.8 ya. Itu. Oke, setelah selesai di download, kemudian simpanlah di folder ini ya, src Flutter, atau kalau saya biasanya langsung di C Flutter aja gitu ya. Jadi di sini ini ya. Jadi setelah di ekstrak, kemudian saya tampilkan di sini di C Flutter. Setelah itu untuk mengetahui apakah Flutternya ini sudah bisa dijalankan atau tidak, kita menggunakan yang ini. Nah, sebelumnya saya ini ya, menambahkan ini environment variable. Isinya adalah eh, yang ini flutter.bin ya, gitu. Jadi kalau dilihat di environment variable di path, nah di sini saya sudah tambahkan flutter.bin-nya gitu. Oke. Nah, habis ini baru kita bisa jalankan ya. Boleh pakai Git Bash atau Git SCM ya. Kayak gini ya. Oke, nanti kalau misalkan ada yang nggak dicentang ininya, berarti ada requirement atau dependensi yang belum eh, diinstal gitu ya. Contohnya misalkan Visual Studio, Android Studio, IntelliJ IDE, terus ada Windows version, ada lagi Visual Studio for desktop ya, gitu ya. Jadi disesuaikan aja sampai hasilnya no issue found gitu. Gitu. Oke, kita lanjut lihat lagi. Nah, kalau yang ini ada tanda X berarti kita harus instalasi Android-nya dan sebagainya, segala macamnya. Gitu. Oke, di Android Studio, kebetulan saya pakai Android Studio juga.
Jadi di bagian ini kita close dulu ya. Oke, di bagian plugin. Nah, ini sudah saya install ya, Flutter-nya dan Dart-nya gitu. Jadi kita bisa pakai Android Studio untuk coding Flutter gitu ya. Ada lagi Visual Studio Code sama kita tambahkan juga dependensinya. Ini kita close. Saya close dulu ya. Oh, close semua. Oke, abaikan ini. Yang kita lihat yang ini. Jadi di sini ketik Flutter. Nah, Anda harus menginstal ini. Support and debugger Visual Studio Code. Jadi terinstall ini biasanya dia akan menginstal Dart-nya juga ya. Dia akan menginstal ini secara otomatis. Gitu. Habis itu baru kita bisa tambahkan project Flutter-nya. Caranya adalah command palette, cari Flutter. Flutter new project. Gitu ya. Tinggal klik, ikuti instruksinya, maka Anda bisa menjalankan Flutter Anda di Visual Studio Code. Satu lagi itu IntelliJ. Jadi IntelliJ. Nah, sama di plugin tinggal install aja Flutter ya. Gitu ya. Jadi nanti ini Flutter install, biasanya dia install Dart-nya juga ya. Nah, ini otomatis terinstall. Gitu ya. Habis itu untuk project barunya tinggal new project. Nah, ini tinggal pilih yang Flutter ya. Nah, SDK-nya tadi tempatnya ada di C Flutter ya. Nah, tinggal next. Lalu buat sendiri. Gitu. Oke ya. Jadi itu setup pertama kali. Nah, saya akan menggunakan Android Studio aja ya, karena lebih cepat dan space-nya, dependensinya itu lebih sedikit ya. Oke, jadi di sini ada new Flutter project. Tinggal ini Flutter SDK-nya, next, kemudian tinggal ini aja, namain ya. Oke, boleh pilih style language-nya, Java atau Kotlin, iOS-nya mengikuti Objective-C atau Swift gitu ya. Terus biasanya Flutter ini digunakan untuk eh, mobile ya, Android, iOS, dan tambahkan web gitu. Kalau mau pakai desktop, tinggal tambahkan Windows. Oke, tinggal create, tinggal tunggu. Udah jadi ya. Nah, di sini source code-nya ada di main.dat.
ini ya. Nah, misalkan kita menjalankannya di browser, tinggal pilih yang Google Chrome ya, misalkan ya. Oke, ini langsung dia akan muncul di browser Google Chrome ya. Gitu ya. Satu lagi kalau misalkan emulatornya kita nyalakan dulu. Oke. Nah, ini tinggal pilih emulatornya ya. Namanya kalau di saya FVGA slider gitu ya. Kita tinggal pilih yang ini, kemudian di run. Agak lama karena dia membuat atau bikin Gradle-nya dulu untuk APK ya. Jadi compile menjadi APK supaya dia bisa berjalan di Android gitu ya. Nah, ini ya. Nah, kalau misalkan Anda punya iOS, nanti di sini tinggal dijalankan aja di iPhone gitu ya. Oke, terima kasih. Ini awal eh, materi kita mengenai setup Flutter. Selamat mencoba, selamat pagi. Terima kasih atas perhatiannya.